Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man saru ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Agama Hanifiyah, millah Ibrahim, agama tauhid, agama yang hanya mengibadati Allah saja dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Inilah millah yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Inilah millah satu-satunya yang menjadi jalan seseorang masuk ke dalam syurga. Maka tentu musuh Allah, termasuk musuh kaum muslimin, musuh para nabi dan rasul, tidak menginginkan manusia masuk ke dalam syurga. Iblis dan bala tentaranya tidak menginginkan manusia masuk ke dalam surga. Sedangkan mereka mengetahui bahwa Allah menjadikan millah Ibrahim jalan untuk masuk ke dalam surga. Karena siapa yang meninggal di atas millah Ibrahim, di atas tauhid, maka surgalah untuknya. Sehingga Allah mewanti-wanti, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali sebagai muslim, kecuali sebagai orang yang berada di atas tauhid. Karena tauhid adalah kunci untuk masuk ke dalam syurga. Maka musuh-musuh Allah, iblis dan bala tentaranya dari kalangan jin dan manusia, menghalangi manusia masuk surga dengan cara apa? Menghalangi mereka dari tauhid ini. Dengan cara merusak fitrah mereka. Dengan cara merusak fitrah mereka. Maka fitrah tauhid mereka rusak dengan cara merusak dua unsur yang ada dalam fitrah tadi. Apa tadi unsurnya? Ma'rifah dan mahabbah. Pengenalan ilmu tentang Allah dan kecintaan kepada Allah. Maka ketika ilmu tentang Allah ini mereka rusak, maka rusaklah fitrah dan jatuhlah manusia ke dalam kesyirikan. Dan jadilah mereka mengenal tentang Allah dengan pengenalan yang salah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Dia mengenal Allah punya anak. Lalu dia katakan Nabi Isa, Nabi Uzair adalah anak Allah. Dia katakan malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Dan seterusnya. Maka dia mengenal Allah dengan pengenalan yang salah. Sehingga rusaklah fitrahnya. Atau dia memalingkan kecintaan kepada Allah, dipalingkan kepada selain Allah. Sehingga jatuhlah mereka ke dalam kesyirikan. Dari jalur mana? Dari jalur setelah merusak ilmu mereka tentang Allah, mereka rusak kecintaan mereka kepada Allah. Dalam ayat yang kita sebutkan tadi, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan bagi Allah dan mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang yang tetap di atas fitrahnya, di atas tauhid, asyaddu hubban lillah. Mereka sangat kecintaannya kepada Allah dan tidak kecintaan mereka kepada selain Allah mengalahkan kecintaan mereka kepada Allah. Di antara bentuk yang bisa mengalahkan kecintaan kepada Allah yang dengan itu syaitan
telah menjerat banyak manusia. Apa itu? Taklidul a'ma. Apa taklidul a'ma? Taklid buta. Sehingga ketika seseorang telah taklid buta disebabkan kecintaannya, karena kecintaan itu umumnya membutakan. Setiap kecintaan yang melampaui batas akan melahirkan kebutaan. Apa maksudnya? Dia tidak melihat apa-apa lagi kecuali yang dicintainya. Sebagaimana kisah cinta Qais dan Laila yang dijadikan oleh sebagian para ulama yang membahas kaedah-kaedah ini, menukil kepada perkataan-perkataan syairnya. Ketika Qais melihat bintang di langit, dia mengatakan dia telah melihat Laila karena bintang itu berada di atas rumah Laila, katanya. Artinya apa? Kemana-mana dia hanya melihat apa yang dia cintai. Maka kecintaan melahirkan kebutaan. Sehingga ketika seseorang telah gulu di dalam kecintaannya, maka dia akan bertaklid buta kepada pihak yang dicintainya, sampai pada bentuk mengalahkan kecintaan kepada Allah. Apa tandanya? Dia akhirnya mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Inilah yang terjadi pada orang-orang Yahudi dan Nasrani dahulu. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai arbaban min dunillah, sesembahan selain daripada Allah. Ketika Nabi membaca ayat ini, disebutkan dalam Sunan At-Tirmizi, seorang sahabat bernama Adi bin Hatim, yang beliau sebelumnya beragama Nasrani, di mana sahabat Adi bin Hatim memahami bahwa makna menyembah selain daripada Allah itu apa? Rukuk dan sujud kepada selain Allah. Itu pemahaman beliau. Sehingga beliau ketika membaca, Nabi membaca ini, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, lasna na'buduhum." Ya Rasulullah, kami tidak ada menyembah pendeta itu. Kami tidak ada menyembah rahib-rahib itu. Lalu Nabi mengatakan, "Alaysa yuhalluna ma harramallah fatuhilluna wa yuharrimuna ma halallah fatuharrimuna?" Bukankah rahib-rahib, pendeta-pendeta itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan? Kalian juga ikut pula? Kalian ikut pula menghalalkan dan mengharamkan? Lalu dia menjawab, "Bala, betul ya Rasulullah." Maka Nabi katakan, "Fatilka ibadatuhum." Itulah bentuk peribadatan kepada mereka. Mereka tidak rukuk dan sujud kepada rahib dan pendeta, tetapi mereka dikatakan menyembah selain daripada Allah dalam bentuk apa? Mentaati rahib dan pendeta itu karena kecintaan mereka kepada rahib dan pendeta itu, sampai dalam bentuk menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka jadilah kecintaan telah merusak fitrah. Maka dua hal ini disinilah bertumpu para syaitan, musuh-musuh agama Allah, ingin merusak ajaran Hanifiyah millah Ibrahim, dinil Islam ini, dengan merusak pemahaman ilmu yang benar tentang Allah. Maka hari ini diantara para syaitan ini apa? Menggugat akidah yang telah ijma' salaful ummah. Allah istawa 'alal arsy, digugatnya. Dan dia rusak makrifat kita tentang Allah dengan mengatakan Allah di mana-mana. Rusak fitrah karena rusak makrifat kepada Allah. Lalu dia angkatlah tokoh-tokoh, apakah namanya imam mazhab, kiai habaib, dalam rangka apa? Merusak unsur yang kedua. Mereka arahkan manusia mencintai tokoh-tokoh mereka itu, agar tidak lagi mereka mencintai Allah dan Rasulnya. Hasilnya apa? Hasilnya perkataan habaib, kiai, lebih mereka pegang daripada qala Allah,
qala Rasul. Itu tanda rusaknya mahabbah mereka. Maka perhatikanlah, dimanapun usaha orang dalam merusak agama ini bertumpu pada dua sisi ini. Mereka rusak dasarnya ma'rifatullahnya, pengenalan tentang Allah. Dan mereka rusak, yakni sikap ittiba'nya. Apa ittiba'nya? Kalau kita ittiba'nya kepada Nabi SAW. Siapa yang mencintai Rasul, maka dia telah mencintai Allah. Siapa yang mentaati Rasul, dia telah mentaati Allah. Seperti itu kaedahnya. Ini yang dia rusak. Lalu akhirnya beralihlah kecintaan itu, ketaatan itu. Karena setiap kecintaan mesti diikuti dengan ketaatan. Maka mereka alihkan kecintaan kepada selain Allah dan Rasulnya. Berarti apa maknanya? Mereka alihkan ketaatan tidak lagi kepada Allah, tidak lagi kepada Rasulnya, tetapi kepada tokoh-tokoh mereka. Ini dua cara yang bagi musuh-musuh Islam telah banyak berhasil di dalam merusak agama Allah dan orang-orang yang mengikuti agama Allah. Merusak umat Nabi SAW. Makanya Allah katakan setelah ayat fa'akim wajhaka lidini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, maka Allah katakan la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan di dalam penciptaan Allah. Tidak akan berubah ciptaan Allah. Apa maksudnya di sini? Allah menciptakan jiwa manusia di atas fitrah Islam, fitrah tauhid. Ini adalah khabar tapi bermakna matlub. Khabarnya bagaimana? Perkhabaran. Tidak ada berubah ciptaan Allah. Maknanya matlub, jangan engkau rubah ciptaan Allah. Khabar bermakna tolak, bermakna ada di situ perintah tuntutan. Allah mengatakan dalam bentuk tidak berubah ciptaan Allah. Maknanya jangan engkau rubah ciptaan Allah. Yakni terkait dengan fitrah tadi. Fitrah manusia di atas tauhid, jangan engkau rubah itu. Jangan engkau jadikan fitrah mereka berubah dari sebelumnya menyembah Allah menjadi menyembah kuburan. Yang sebelumnya hanya bertawakal kepada Allah, sekarang bertawakal kepada jimat. Itu bentuk merubah ciptaan Allah, fitrah yang dijadikan manusia di atasnya. Karena jalan yang pertama untuk menggelincirkan manusia ke dalam neraka adalah dengan merubah fitrah ini. Makanya pembicaraan tentang fitrah ini tidak akan lepas dengan pembahasan tentang tauhid. Fitrah manusia di atas tauhid. Dan Allah mengungkapkan agama tauhid, agama Hanifiyah ini dengan ungkapan fitrah. Yang dimaksud adalah fitrah Islam. Kemudian ayat yang kedua yang berdalil dengannya Syekh rahimahullah, surat Al-Baqarah 132. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim mewasiatkan anak-anaknya biha, dengan fitrah ini, dengan fitrah Islam ini, dengan agama Hanifiyah ini. Dan juga Nabi Yakub mewasiatkan anak-anaknya dengan fitrah ini. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, Allah telah memilih untuk kalian din ini. Agama millah Ibrahim ini, agama Hanifiyah ini, fitrah Islam ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah tutup ayat Al-Baqarah 132 ini dengan karena itu janganlah kalian mati kecuali sebagai muslim. Muslim bagaimana maksudnya? Muslim yang berada di atas fitrah tauhid. Sehingga dakwah tauhid pada hakikatnya apa? Dakwah mengembalikan manusia kepada fitrah. Adapun masalah-masalah
keilmuan yang terkait dengan fikih, maka tidak akan bisa menghidupkan fitrah manusia kembali kepada tauhid. Itu perbedaannya ilmu akidah dengan ilmu fikih. Karena dari kalangan orientalis, ada pula mereka yang dikhususkan oleh petinggi-petinggi agama mereka, dikhususkan mereka untuk mempelajari tentang ilmu fikih Islam. Sehingga orang Kristen sebagian mereka tahu pula itu, apa yang Hanafi itu pula mereka. Apa yang Syafi'i mereka juga tahu itu. Mengerti juga mereka sedikit banyaknya tentang ini fikih mazhab ini fikih mazhab ini. Karena memang mereka belajar itu. Atau orientalis seperti itu. Orientalis itu mempelajari sebagian dari ilmu keislaman untuk menyesatkan kaum muslimin dengan ilmu yang mereka pelajari itu. Adapun tauhid, maka mereka tidak mampu. Tidak mungkin mereka bisa mempelajarinya, memahaminya. Karena tauhid adalah sesuatu yang hanya dikhususkan untuk umat Islam ini. Untuk orang yang berada di atas Hanifiyah. Yang fitrahnya adalah fitrah yang salimah. Adapun fitrah yang rusak tidak akan mampu memahami tentang tauhid. Bagaimanapun kita katakan, mintalah kepada Allah saja. Tidak usahlah minta ke kuburan keramat tu. Tetap je mereka tak mau. Karena fitrahnya yang telah rusak. Tapi kalau ditanya tentang rukun solat, tata cara solat, bisa mereka menjelaskan. Tapi kalau tentang tauhid, tidak akan bisa paham mereka. Kenapa? Karena fitrahnya telah rusak. Maka dakwah tauhid, kalaulah orang tahu, adalah dakwah yang menghidupkan kembali jiwa manusia. Yang tidak bisa diwakili dengan ilmu-ilmu lain. Bagaimanapun ilmu-ilmu lain ini diajarkan kepada manusia, ilmu fikih 4 mazhab, tidak akan bisa menghidupkan jiwa manusia. Jiwa manusia hanya hidup dengan dakwah tauhid, menyeru mereka kembali kepada fitrah yang di atas itulah mereka diciptakan. Di atas fitrah tauhid, di atas fitrah Islam. Adakah Nabi Ibrahim mewasiatkan anaknya dengan ilmu-ilmu yang lain? Dalam ayat ini jelas ini. Ayat Al-Baqarah 132 ini. Kalau kita bawa kepada ayat sebelumnya, mulai dari 131 sampai 133, kita bacakan. Idh qala lahu rabbahu aslim. Ketika Allah berkata kepada Ibrahim, aslim. Aslim, Islamlah engkau. Yani pasrahkanlah diri engkau hanya untuk Allah. Tauhidkanlah Allah, itu maknanya. Maka belum mengatakan aslamtu li rabbil alamin. Aku pasrahkan jiwaku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Maka ucapan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard, itu adalah ucapan, kalau orang tahu, ucapan mengembalikan jiwa kepada fitrah, kepada tauhid. Makanya surat Al-Fatihah itu luar biasa. Kalau kita pelajari, maka itu mengembalikan kepada fitrah. Pertama di awal ayat saja, kita telah dikembalikan kepada ma'rifah yang benar tentang Allah. Bahwa Allah adalah Rabbul Alamin. Pengendali alam semesta ini, penciptanya. Yang tidak mungkin kita serikatkan Allah dengan makhluk di dalam rububiyahnya. Tidak mungkin kita katakan pawang hujan itu ikut serta pula memiliki andil di dalam memindahkan hujan. Tidak mungkin. Allah Rabbul Alamin. Nah, mungkin pula kita katakan Syekh Burhanuddin yang telah terkubur di Ulaan memiliki andil dalam memperbanyak rezeki kita sehingga jualan kita laris. Tidak mungkin. Pengakuan tentang rububiyah Allah, pengenalan kembali tentang Allah. Dialah Rabbul Alamin. Dan selain daripada Allah dikatakan Alamin. Lalu kita dikenalkan dengan Allah agar kita tidak berputus asa kepadanya, agar kita semakin cinta kepadanya, bahwa Dia adalah Ar-Rahmanur Rahim. Lalu dikenalkan pula kita kepada Allah setelah itu, agar kita tidak lancang kepadanya. Karena kecintaan kalau diikuti dengan kelancangan, apa gunanya? Dia mencintai tapi dia lancang kepadanya. Maka Allah perkenalkan setelah itu dengan apa? Maliki Yaumiddin. Di hari ketika segala sesuatu dibangkitkan. Di hari ketika manusia dihadapkan kepada balasan amalannya.
maka dialah Malik Yaumiddin, dialah penguasa di hari itu. Lalu diajarkan kita kembali kepada fitrah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan yang kedua, kembali kepada manhaj yang benar, ihdinas siratal mustaqim. Karena ihdinas siratal mustaqim ini berbicara tentang manhaj siratal ladzina an'amta alaihim. Itulah Nabi SAW dan para sahabat. Maka akidah dan manhaj, dua hal yang menghidupkan kembali fitrah manusia, yang menghidupkan kembali ruh fitrah Islam itu. Sehingga kalau akidahnya rusak, manhajnya rusak, kita katakan apa? Fitrahnya juga telah rusak. Wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anaknya dengan fitrah ini. Dan juga Yakub, wahai anakku, Allah telah memilih agama ini untuk kalian. Maka janganlah kalian mati kecuali sebagai seorang muslim. Allah telah memilih fitrah tauhid ini untuk kalian. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan fitrah tauhid ini tetap ada pada kalian. Betapa banyak orang yang menutup mata meninggalkan dunia dalam keadaan fitrahnya telah rusak. Ma'rifatnya kepada Allah telah rusak, mahabbahnya juga telah rusak. Lalu Allah Ta'ala katakan setelah itu, am kuntum syuhada, apakah kalian menjadi saksi? Apakah engkau menjadi saksi, hai Muhammad? Idh hadara Yaqub al-maut, ketika datang kematian kepada Yakub, idh qala li bani, ketika dia berkata kepada anaknya. Apa yang beliau katakan kepada anaknya di saat-saat kematian beliau? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah aku tiada nanti? Pertanyaan terkait dengan apa? Fitrah. Apakah engkau masih berada di atas fitrah kalau aku telah meninggal nanti? Ataukah fitrah engkau telah rusak? Apakah engkau masih menyembah Allah atau tidak? Ma ta'buduna min ba'di. Maka mereka mengatakan perkataan yang menunjukkan mereka kokoh di atas fitrah. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Kami hanya menyembah ilah engkau, wahai ayah. Ilah bapak-bapak engkau, Ibrahim, Ismail dan Ishaq. Ilah yang satu. Dan kami hanya berserah diri kepadanya. Kami hanya memasrahkan diri kepadanya, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini ungkapan yang menunjukkan bahwa mereka berada di atas fitrah. Masyarul muslimin, para ikhwah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, kita cukupkan materi sampai di sini. Insyaallah di pertemuan berikutnya mungkin habis lebaran lagi Pak ya? Habis lebaran lagi ya? Iya. Hah? Sebelum Ramadan masih ada satu lagi Pak? Rabu itu masih belum Ramadan Pak? Rabu itu. Tengok kemungkinan Pak, tengok kemungkinan dulu. Ya kalau melihat apanya. Kalau betul tanggal 18 berarti hari Rabu tuh, pas Rabu ya. Pas Rabu tuh. Berarti 17-nya udah tarawih tuh. Ya, 17-nya udah tarawih. Ya kalau tidak salah tanggal 17 itu telah dilakukan ru'yatul hilal ya. Ya. Baik, sebelum kita tutup silahkan ada soal jawab, silahkan.
Apa sebab taklid buta tu? Ya. Kalau melihat kepada sebab yang membuat seseorang taklid sampai pada bentuk berlebihan, lalu dinamakan dia dengan taklidul a'ma. Nah, ini yang terlarang, taklid buta. Pertama, kejahilan. Itu jelas. Karena yang taklid tidak akan lepas dari yang namanya kejahilan. Misalnya Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan. Maka orang yang bertaklid dari kalangan orang musyrik dahulu mengatakan, bal nattabi'u ma wajadna alaihi abana. Kami hanya mengikuti apa yang berada di atasnya bapak-bapak kami terdahulu. Allah katakan, apakah kalian masih ikut juga? Walaupun bapak-bapak kalian itu la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun, tidak tahu tentang apapun dan juga tidak berada di atas hidayah, apakah tetap akan ikut juga? Maka orang yang taklid buta tetap akan ikut juga. Dan dia tidak mau tahu ini benar atau tidak benar. Yang penting dia si fulan, maka dia bertaklid. Maka kejahilan itu jelas. Kemudian yang kedua, yakni adanya mahabbah, kecintaan dalam bentuk yang kita sebutkan tadi. Kecintaan yang berlebihan, yang membutakan. Sebagaimana juga Allah sebutkan dalam Al-Quran, orang-orang yang bertaklid buta itu mengatakan penyesalannya di hari kiamat. Apa kata mereka? Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Wahai Rabb kami, dahulu di dunia kami telah mentaati sadatana, yakni tokoh-tokoh dari kalangan kaum kami, wa kubara'ana, dan pembesar-pembesar agama kami. Fa'adalluna sabila, ternyata mereka telah menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Karena manusia memiliki sifat hubbut taklid namanya. yakni suka meniru, suka mengikuti dan suka mengidolakan. Maka perkara menentukan, mengarahkan kemana seharusnya seseorang mengidolakan, maka ini termasuk sesuatu yang dibahas dalam agama. Jangan biarkan misalnya anak-anak kita mengidolakan di dalam agama, yakni yang tidak layak sebenarnya untuk dijadikan idola. Misalnya, dia mengidolakan yang orang ternyata sebenarnya apa? Akidahnya menyimpang atau manhajnya menyimpang. Sedangkan yang layak untuk diidolakan di dalam agama ini, yang maksum, yang terjaga, itu yang dijaga oleh Allah Ta'ala hanyalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat secara kumpulan mereka. Walaupun secara pribadi mereka tidak maksum, tetapi secara kumpulan mereka, ijma' mereka, maka ini maksum. Maka diarahkan ke situlah seharusnya kita mengidolakan. Dan seseorang biasanya akan beragama sesuai dengan idolanya. Siapa idolanya dalam agama? Kalau idolanya dalam agama adalah tokoh-tokoh ahli bid'ah, maka dia akan beragama seperti itu. Sehingga harus diarahkan idola dalam agama itu mesti kepada Nabi SAW dan para sahabat. Sehingga termasuk bagian dari agama itu Pak, mengajarkan tentang para sahabat, nama-nama mereka, sirah mereka, atau bagaimana tentang pengamalan agama mereka dan perjuangan mereka di dalam agama. Dan bukti ahlus sunnah mengidolakan para sahabat sampai mereka bersepakat dengan kaidah lau kana khairan
la sabaquna ilaihi. Nah, ini buktinya. Kalaulah ada sesuatu itu sebuah kebaikan, niscaya mereka para sahabat telah mendahului kita di dalam perkara itu. Menunjukkan apa? Idola Ahlus Sunnah itu adalah Nabi SAW dan para sahabat. Kalau ini yang telah salah penempatannya, maka lahirlah taklidul a'ma, ditambah pula dengan kejahilan tentang Islam. Wallahu a'lam. Ya. 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 Terkait dengan kebahagiaan dalam ukuran zahir, misalnya seseorang bahagia, keinginan dunianya tercapai, rezekinya melimpah, maka ini bukan ukuran, karena ini namanya kebahagiaan tabiiyah, di mana orang-orang kafir pun mengalami hal yang seperti ini, kebahagiaan yang tabiiyah. Sedangkan kebahagiaan, ketenangan yang dipuji dalam syariat, yang selayaknya kita berusaha untuk itu adalah ketenangan, kedamaian, kebahagiaan di dalam agama, di dalam kebenaran. Makanya firman Allah Ta'ala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Tenang di sini jangan disamakan dengan tenang yakni pecandu narkoba setelah mengisap narkobanya, tidak sama. Atau tenangnya seorang pendaki gunung ketika dia telah sampai di atas gunung. Atau tenangnya seorang pecinta alam setelah melihat lautan yang luas, sawah, ladang, semuanya. Atau ketenangan yang tabiiyah maksudnya. Bukan itu. Karena ketenangan yang Allah berikan bagi seseorang yang mengamalkan agama, ketika dia zikrullah, ketika dia salat malam, ketika baca Quran, inilah ketenangan yang hakiki yang tidak bisa ditandingi, yang dia akan membawa dampak kepada keimanan dan akan membawa dampak kepada ketaatan, dan tentu saja akan membawa dampak kepada kehidupan akhirat. Adapun ketenangan dalam hal-hal dunia tidak menjadi ukuran. Yang dimaksud apa? Tenang di dalam kebenaran. Maka inilah yang akan melahirkan yang dimaksud tadi. Allah takhafu wa la tahzanu. Karena Allah Ta'ala ini ketika menyebutkan tentang istiqomah, ya, sebentar. Ya, dalam surat Fussilat, ya, dalam surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah. Ini kan fitrah ini. Dia berada di atas fitrahnya. Tsumastaqamu. Kemudian dia kokoh di atas fitrah itu. Sampai dia meninggalkan dunia. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka turun malaikat kepada mereka. Dalam sebagian tafsir, malaikat turun kepada mereka. Pertama, yakni ketika di dunia ini sebelum mereka meninggal, walaupun mungkin mereka tidak melihat malaikat tersebut, tetapi malaikat itu mengokohkan jiwa mereka.
alla takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau takut dan jangan engkau sedih. Kemudian ketika mereka menghadapi sakratul maut, ketika mereka akan meninggalkan dunia, maka malaikat mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut, jangan kalian sedih. Apa beda khauf dan hazan? Beda takut dan sedih. Sehingga dikatakan alla takhafu, khauf, janganlah engkau takut. Wala tahzanu, jangan engkau bersedih. Al khauf wal huznu, takut dan sedih. Apa bedanya? Takut terkait dengan apa yang akan terjadi. Sedih terkait dengan apa yang telah terjadi. Maka dikatakan kepada orang yang akan meninggal ini, yang dia kokoh di atas fitrahnya, di atas tauhid, Allah takhafu. Jangan engkau takut dengan apa yang ada di setelah kematian. Maka absyiru bil jannah, ditampakkan surga kepada bergembiralah dengan surga. Maka ketika seorang mukmin yang akan meninggal lalu ditampakkan kepadanya itu balasan amal baiknya surga, maka hilanglah ketakutannya. Allah takhafu. Dan janganlah engkau bersedih dengan apa yang akan engkau tinggalkan. Engkau meninggalkan keluarga dan seterusnya. La tahzanu. Jangan engkau bersedih. Dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wal akhirah. Kamilah pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Maka khauf dan hazan ini ternafikan dari seseorang kalau dia memiliki akidah yang lurus dan kokoh dia di atas fitrah. Makanya kalau kita lihat kisah-kisah para syuhada, para mujahid di medan juang, baik dari zaman dahulu sampai hari ini, yang mereka berjihad membawa akidah yang kokoh, fitrah yang kokoh, bukan hanya pedang dan tombak. Karena kalau seseorang berjihad hanya bawa pedang dan tombak, tidak bawa akidah, tidak bisa. Tidak bisa. Mesti bekal pertama seorang mujahid itu apa? Fitrah yang lurus, akidah yang kokoh dulu. Karena akidah yang kokoh inilah modal untuk menghadapi rasa takut. Rasa takut ternafikan. Rasa sedih ternafikan. Karena dia telah memiliki Rabbunallah. Baru kemudian apa? Pedang dan tombak. Adakah mujahid itu takut lagi? Tidak ada dia takut. Karena keimanannya kepada surga itu telah luar biasa sekali. Betul-betul itu yang menjadi tujuannya. Sehingga tidak dia takut dengan ancaman kematian sedikit. Dan tidak dia bersedih dengan keluarga yang telah dia tinggalkan. Dan terbukti hal ini hanya bagi orang yang memiliki akidah. Menunjukkan apa? Pengetahuan tentang agama yang paling bermanfaat sebelum meninggal itu apa? Tentang akidah. Bukan tentang ilmu-ilmu lainnya, walaupun ilmu lain itu perlu. Tetapi tentang akidah ini tidak boleh diabaikan. Karena menjelang kematian, maka tidak bermanfaat lagi ilmu tentang fikih 4 mazhab itu, tidak bermanfaat lagi. Kalau nyawa seseorang telah sampai di perutnya, telah sampai menjalar ke dadanya, sebentar lagi sampai di kerongkongannya, ilmu fikih 4 mazhab tidak bermanfaat lagi. Yang bermanfaat ilmu tentang akidah, tentang tauhid, tentang 2 kalimah syahadat. Itu ilmu yang bermanfaat. Dan itu pula ilmu yang akan ditanya nanti di alam kubur. Tidak akan ditanya, ma imamu mazhabika, apa imam mazhabmu? Tidak akan ditanya. Tidak mungkin dikatakan, saya Syafi'i, tidak mungkin. Karena itu tidak ditanya. Yang ditanya itu apa? Ma rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Itu yang akan ditanya. Wallahu ta'ala. Ya. Ya.
Kalau anak itu masih umur yang belum mumayyiz, ya, belum umur 6 tahun, yang belum bisa diajak berbicara, belum bisa memahami perkataan secara sempurna, artinya belum mampu mereka mengajarkan kekufuran kepadanya, itu biasanya fitrahnya belum rusak. Umur 2 bulan, umur 3 bulan, ini di atas fitrah. Tapi kalau telah mampu diajak berbicara dan telah mereka ajarkan tentang akidah mereka, maka rusaklah fitrahnya. Kita pernah melihat video tentang orang-orang Syiah mengajarkan kepada anak-anak TK di kalangan mereka. Apa yang mereka ajarkan? Abu Bakar finnar, Aisyah finnar, Umar finnar, pokoknya diajarkan akidah Abu Bakar di neraka, Aisyah di neraka. Enak aja anak-anak itu menjawab, di mana Abu Bakar? Di neraka, katanya. Di mana Aisyah? Di neraka. Enak aja dia menjawab. Diajarkan waktu TK tentang kekufuran, tentang kesesatan. Dan termasuk yang merusak fitrah itu, yang anak-anak kaum muslimin berbondong-bondong pula menyerahkan anaknya untuk dirusak fitrahnya. Mana? TK yang hanya ngajarkan nyanyi-nyanyi aja dari pagi sampai sore. Sibuklah anaknya dengan dangdut-dangdut aja. Sehingga tidak lagi mereka anak-anak itu mempelajari apa itu qala Allah, ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat pendek, doa keseharian, doa masuk WC dan seterusnya, doa masuk masjid, doa untuk ibu bapaknya. Kalaupun diajarkan, maka mereka akhirnya lebih mencintai apa? Lebih mencintai musik dan nyanyian daripada pelajaran Al-Quran atau menghafal hadis. Ini ada yang dari pagi sampai sore. Atau berjam-jam hanya mutar-mutar musik aja. Nah, ini termasuk cara merusak fitrah. Baik, kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.